There's not much to do when all I can is thinking about you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, Uma kembali sharing kegiatan sehari-hari Uma sebagai ibu rumah tangga, baik itu masalah dapur dan juga masalah keuangan. Semoga teman-teman gak bosan ya. Kali ini kegiatan Uma dimulai setelah Uma pulang kerja. Kalau di video ini udah habis asar gitu ya teman-teman. Biasanya kan Uma up kegiatan untuk pagi hari untuk memulai hari. Nah, kali ini Uma share kegiatan Uma setelah pulang sekolah. Setelah habis asar sih tepatnya, karena kalau habis pulang sekolah itu biasanya Uma langsung istirahat dulu baru deh bergerak ke dapur. Teman semua, apa nih kegiatannya kalau habis asar atau mungkin udah ada yang istirahat ya karena udah kerja dari pagi? Itu tadi Fathan mintanya minum susunya pakai sendok. Jadi nggak mau lagi pakai tabung ataupun pakai botol yang ada pipetnya, maunya pakai gelas gitu ya teman-teman. Kali ini Uma nggak masak, cuman lagi ngerebus kacang karena habis pulang dari pasar ya pas ngerekam videonya. Jadi alhamdulillah dapat kacang yang lumayan besar, gede-gede banget sih. Jadi Uma rebus, karena kalau misalnya beli yang udah jadi gitu mahal banget ya teman-teman. Paling satu gelas itu harganya 5 ribuan. Nah kalau misalnya beli yang mentahan itu jauh lebih hemat, sekitaran 16.000 per kilonya. Udah dapat kacangnya banyak banget. Oke lanjut, Uma mau beresin dulu meja makan karena berantakan banget. Jujur tadi pulang habis dari sekolah itu Uma nggak beres-beres dulu, tapi langsung rebahan biar ngecas energi juga, kan udah capek banget ya kerja dari pagi. Ya udah istirahat dulu, nanti kalau udah hilang capeknya baru Uma bergerak ke dapur. Nah ini Uma alhamdulillah udah hilang capeknya. Jadi habis asar itu langsung beberes dapur. Alhamdulillah juga nggak terlalu berantakan. Nah ini kucingnya Uma ada beberapa ekor, yang 2 ekornya udah hilang entah kemana. Jadi tinggal 4 ekor aja lagi. Nah ini tadi Uma beli nanas juga di pasar. Alhamdulillah manis banget. Karena Uma lagi ada program diet gitu, program diet bohongan sih tepatnya, sok-sokan diet, tapi udah deh usaha aja untuk hidup sehat gitu ya teman-teman. Lebih banyak makan buah dan sayur. Kalau misalnya emang langsing ya bonus aja. Yang penting kita udah usaha untuk hidup sehat, apalagi sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi langsung Umah potong-potongin kecil-kecil biar masuk semuanya di kontainer dan dimasukin ke kulkas. Biasanya sih tahan sampai 4 harian gitu ya teman-teman. Oh ya, gimana nih keadaan dompet teman-teman semuanya? Semoga masih aman ya menjelang gajian. Ada yang gajian di akhir bulan, wah sebentar lagi gajian nih. Atau ada gajiannya di awal bulan kayak Uma. Semoga rezeki kita nantinya, berapapun rezeki kita, insya Allah itu yang terbaik ya. Kalau dipikir-pikir banyak banget ya tugas kita sebagai seorang istri dan ibu ini, dari mulai urusan dapur, mengurus anak dan suami, sampai masalah keuangan, itu kita yang handle semuanya. Karena emang dari itulah ladang pahala yang paling besar buat kita perempuan ini ya teman-teman. Jadi bukan bekerja dari luar, tetapi justru di rumah mengurus anak, sambil tentunya mengelola hartanya suami. Jadi buat teman-teman yang mungkin pendapatannya di bawah apa yang teman-teman lihat di video-video budgetingnya Uma mohon maaf banget, gak ada maksud ria ataupun sombong. Semoga rezeki teman-teman semuanya, walaupun mungkin dari segi jumlahnya sedikit, tapi insya Allah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelapangan, dan Allah mudahkan rezekinya. Semoga kelak dari rezeki yang halal ini Allah berikan balasannya terhadap anak. Misalnya anak kita sehat, anak kita soleh, anak kita bisa menjadi orang yang berguna nantinya. Amin amin ya robbal alamin.
Dan semoga lelahnya kita mengurus rumah, mengurus anak, bingung mau masak apa, semuanya akan Allah ganjar dengan balasan pahala yang berlipat-lipat sehingga memudahkan hisab kita kelak di yaumul akhir ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ke video. Setelah beres-beres di dapur, lanjut Uma mau beresin sedikit ruang tamu. Nah, tadi juga udah beresin tempat Farhan main. Nah, sekarang Farhannya lagi di luar, makanya Uma buka pintunya ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang punya anak kecil, mohon hati-hati banget karena beberapa waktu belakangan ini lagi marak penculikan anak. Dan banyak juga terjadi di sekitar kita ya teman-teman. Semoga Allah lindungi semuanya, keluarga kita semuanya, amin. Nah, ini Farhannya datang ngerecokin Umahnya pakai sendal, padahal tadi habis di luar, bayangkan ya, baru aja disapu tapi bocilnya datang. Tapi alhamdulillah udah Umah ungsikan ke ruangan sebelah. Lanjut lagi Umah nyapu-nyapunya karena hari udah semakin sore dan sebentar lagi udah mau maghrib. Umah juga belum mandi, jadi kita gercep aja beres-beresnya. Nah, ini Uma beresin meja tempat biasa Uma ngerekam video konten budgeting. Mejanya sederhana banget ya teman-teman, tapi mudah-mudahan dari meja sederhana ini Uma bisa memberikan atau menebarkan kebaikan untuk teman-teman semuanya, amin. Lanjut Uma beresin lagi sedikit buku-bukunya Farhan dan langsung dia ditutup gordennya karena udah hampir maghrib. Jadi kalau bisa sebelum maghrib itu udah tertutup ya semua gorden dan pintu-pintu di rumah kita. Nah, setelah ini Uma mau langsung mandi karena malamnya Uma mau ngerekam video budgeting ya teman-teman. Jadi sengaja deh sekali-sekali Uma pasang durasi untuk beberesnya lebih lama. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan juga. Oke, lanjut ke video budgetingnya. Kali ini Uma mau nge-share ke teman-teman semua capaian-capaian Uma dan seeking fansnya Uma yang udah berjalan lebih kurang sekitaran 10 bulan ini. Dan sekali lagi Uma memohon maaf banget ke teman-teman semuanya, gak ada niat ria ataupun sombong. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat walaupun sedikit dari apa yang Uma share. Jadi jangan terlalu terpatok ke jumlahnya ya teman-teman, tapi lebih ke caranya, karena uang itu sejatinya hanya titipan, mau banyak atau sedikit semuanya itu titipan untuk kita, bukan punya kita sendiri. Jujur sebelum mulai budgeting, Uma itu tipe orang yang boros banget. Jadi benar-benar gak punya tabungan sama sekali. Walaupun Uma punya gaji sendiri, tapi untuk tabungan itu gak ada. Jangankan untuk sedekah, jangankan untuk bayar kurban, hanya untuk tabungan sendiri aja dulu Uma gak punya. Nah, sekarang Uma ngerubah mindset Uma, berusaha untuk mengatur dalam tanda kutip. Jadi gak bisa juga untuk terlalu hemat dan pelit ya teman-teman, tapi hanya mengatur ataupun mengelola keuangan sesuai dengan targetnya, sesuai dengan budgetnya, anggarannya. Jadi bisa nabung dan juga tetap bisa menikmati hidup. Nah, yang pertama kali Uma lakukan dulunya adalah menabung dana darurat ini ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang punya gaji pas-pasan banget, walaupun misalnya hanya bisa menyisihkan 10.000 per minggu atau bahkan per bulan, gak apa-apa. Tapi yang paling penting yang harus teman-teman siapkan terlebih dahulu itu adalah dana darurat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dana daruratnya udah terkumpul, nah teman-teman baru deh mau bikin seeking fans yang lain. Nah, dana darurat Uma ini baru aja kepake kemarin. Ada hajat yang emang harus kepake dan Uma bersyukur banget karena bisa menghabiskan uang ini untuk itu. Nah, jadi kan kemarin orang tua kesini, alhamdulillah banget Uma bisa menservis mereka, membelikan apapun yang mereka mau dengan uang Uma sendiri ya teman-teman. Itu adalah salah satu capaian Uma yang luar biasa. Walaupun gak seberapa, tapi kalau misalnya bisa membelikan sesuatu untuk keluarga, untuk orang tua tentunya dengan uang kita sendiri, rasanya bahagia banget.
Nah, semenjak mulai budgeting, kenal budgeting tahun 2021 kemarin, tepatnya bulan Oktober, Umah juga mulai mengumpulkan dana lebaran, karena jujur lebaran sebelumnya itu Umah murni dari uang suami, benar-benar nggak punya THR sama sekali, jangankan untuk ngasih keponakan atau ngasih orang tua, untuk diri sendiri aja masih minta ke suami gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang Umah bisa punya tabungan walaupun sedikit dari hasil jerih payah Umah sendiri, dari keringat sendiri, dari uang sendiri gitu ya teman-teman. Jadi senang banget kalau misalnya nanti insya Allah lebaran Umah bisa memberikan mertua, memberikan orang tua ataupun ponakan-ponakan Umah pakai uang sendiri. Nah selanjutnya ada tabungan SDIT Fathan, sebagian udah Umah sisihkan ke bank dan sebagiannya Umah taruh di sinking funds ini, nggak banyak sih. Dan selanjutnya ada challenge 10 juta yang Umah gunakan untuk membeli motor, dan alhamdulillah udah terkumpul sebanyak 4 juta ya teman-teman selama 2 bulan ini, karena benar-benar Umah sisihkan dari pendapatan sampingan Umah, dari endorsan, dari Instagram, dari Shopee affiliate, semuanya Umah sisihkan untuk demi motor gitu, karena motornya Umah itu udah tua banget, dari tahun 2008 masih setia sampai sekarang. Jadi Umah rencananya mau beli motor, mudah-mudahan bisa terkabul di tahun ini, akhir tahun ini, amin amin ya robbal alamin. Mohon doanya ya. Oke, selesai di binder yang pertama. Ini binder sinking funds Umah yang pertama. Jadi bener-bener tabungan yang Umah tabung di awal-awal dulu. Selanjutnya baru deh ke sinking funds receh, mulai dari home decor. Jadi kalau misalnya Umah ngedekor-dekor rumah udah nggak bingung lagi budgetnya dari mana, karena udah Umah sisihkan setiap ada kelebihan uang, kelebihan jajan, tuh Umah sisihkan untuk sinking funds ini ya teman-teman. Selanjutnya home dress. Nah home dress lagi kosong karena kebetulan bulan ini Umah baru aja beli daster sebanyak 3 buah, karena Umah beli dasternya sekali dalam 2 bulan. Nah bulan ini tepatnya Umah beli daster. Untuk skincare alhamdulillah masih ada 150 ribuan, karena Umah jarang sih beli skincare karena ada endorsan dan kebetulan cocok dengan wajah Umah. Kemudian untuk motor, servis dan pajak, Umah juga bisa nabung nih alhamdulillah. Biasanya uang servis, uang pajak semuanya dari suami. Sekarang Umah bisa menyisihkan sedikit demi sedikit dari sisa jajannya Umah. Kemudian ada dana kondangan, kalau misalnya di Sumatera ini nggak terlalu riweh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kondangan itu nggak harus dicatat nama, jadi bisa kita kasih sesuai dengan kemampuan kita aja. Nah selanjutnya ada tabungan challenge 20.000. Jadi setiap nemu uang 20.000 Umah langsung sisihkan untuk ditabung ya teman-teman. Nah biasanya setiap nemu uang 20.000 itu jadi mikirnya mau beli apa ya, mau beli bakso atau mau makan di mana ya. Tapi kali ini Umah beneran ngerubah mindset Umah untuk nggak sering jajan, untuk lebih sering masak di rumah, dan ternyata emang jauh lebih hemat ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke kemampuan kita masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang emang lebih hemat beli di luar ketimbang masak, sesuaikan aja dengan budget kita masing-masing. Nah sekali lagi Umah tegaskan jangan terlalu fokus ke jumlah dan nominalnya. Teman-teman bisa kok mulai nabung dari nominal yang paling kecil, misalnya 2.000 atau bahkan 1.000-an. Yang penting konsisten setiap harinya, misalnya ditargetkan minimal menabungnya 2.000 atau 1.000 gitu ya teman-teman. Yang penting ada niat yang kuat, karena semuanya berawal dari hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan. Nah ini contohnya tabungan 2.000 Umah yang Umah kumpulkan dalam sebulan ini, dalam 2 bulan sih udah ada sekitaran 140 ribuan sih kalau nggak salah. Padahal uang 2.000 ini sepele banget, kalau misalnya ketemu biasanya jadi uang untuk parkir. Bahkan Umah biarkan aja berserakan di laci motor, di kotak pensil, kayak nggak ada harganya gitu ya teman-teman. Padahal ketika dikumpulkan jumlahnya bisa sebanyak ini. Alhamdulillah banget, barakallah.
Oke lanjut, Uma kemarin kan udah bikin budget bulanan, budget plannernya dalam 1 bulan ini. Dan alhamdulillah untuk target-targetnya udah tercapai sih, semua saldo-saldonya. Alhamdulillah juga masih aman untuk sampai tanggal ini. Mudah-mudahan tetap aman sampai akhir bulan, nggak sampai make tabungan gitu ya teman-teman. Nah ini bukunya kemarin dikirimin dari astoria.official. Teman-teman kalau mau samaan bisa langsung cek di deskripsi nya Uma, karena ini bukunya udah ada formatnya gitu ya teman-teman. Nah kali ini Uma mau ngisi expense trackernya, pengeluaran yang lumayan besar sih menurut Uma. Jadi kalau misalnya teman-teman nanyain apa setiap pengeluaran itu kita catat dari yang kecil-kecil gitu, kalau Uma pribadi enggak ya teman-teman, asal masih dalam satu anggaran itu nggak perlu Uma catat. Yang Uma catat itu hanya kebutuhan-kebutuhan yang di luar anggaran, atau kebutuhan-kebutuhan yang jumlahnya lebih besar atau nggak sesuai dengan budget gitu ya. Contohnya kan ini kemarin Uma ada beli sendal untuk ibu, untuk orang tua Uma, kemudian uang untuk berangkat ke Pekanbaru, terus juga ada beberapa kali beli mukena, ada tas dan kado untuk adik. Itu kan di luar budget per bulannya. Jadi Uma catat aja biar tahu misalnya kalau nanti bingung ya uangnya habis kemana. Jadi intinya budgeting itu nggak ribet ya teman-teman, nggak harus dicatat semuanya, senyamannya kita aja. Kalau misalnya nyamannya dicatat ya dicatat, kalau misalnya merasa ribet ya nggak perlu dicatat, asalkan masih sesuai dengan anggaran yang udah kita tetapkan setiap bulannya. Oke selesai, semoga video Uma ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ambil saja yang baik dan tinggalkan yang buruk-buruknya, karena Uma hanyalah manusia biasa ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Uma dari awal sampai akhir, sampai di titik ini. Semoga Allah balas semuanya dengan kebaikan-kebaikan, amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching and see you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.